Wes gila, halo semuanya. Jadi, ya, gua lagi isi bensin mobil gua. Ada di sini nih, isi bensin. Hah, maksudnya gimana bang? Di rumah lo ada itu Pertamina enggak? Jeng jeng, tada. Ayo lihat sini, isi bensinnya cukup di rumah aja kakak. Tuh, colok listrik kayak HP. Murah lagi, dari 0 ke 100 cuma Rp30.000. Udah gitu bisa 300 km. Kita baru beli juga nih guys, tambahan buat mobil kita. Di belakangnya Kompartemen. Sama naruh buat HP di depan. Sama apa lagi ya? Aku lupa deh. HP depan. Iya, taruh. Oh, Baseus. Iya. Oke, ini buat tempat HP kayak gue punya. Siapa tahu dengan video ini Baseus mau nanti nextnya sponsorin nggak apa-apa. Ya, pas banget lagi butuh untuk rekamnya. Oh iya. Yes. Ya itu boleh taruh di Oh, lucu. Tuh. Ada apa? What's this for? Garbage bag. Plastik ya. Oh, jadi benar-benar bisa buat tempat sampah Bisa makanya. untuk tempat sampah, bisa juga untuk itu. Dikasih kompartemen. garbage bag. Oh, jadi bisa dua. Di klip ya, jadi ada dua. Kalau nggak muat bisa taruh sini juga, atau nggak ini jadi garbage bag juga bisa. Nah, kita kan lagi isi bensin nih, alias isi listrik. Lagi ngecharge. Gue lihat tadi udah 75%. Kalau lo mau lihat bisa lihat dari sini. Ya. Ini sudah 75%. Tuh, kelihatan dari sini. Ya. Maka dari itu kita harus buka dulu kuncinya. Gitu kan? Kunci dibuka, baru kita bisa. Nah, pastiin teman-teman ingat dulu tuh, kunci dibuka dulu, kalau nggak bisa tarik. Habis itu kita tekan ininya, dia otomatis mati. Habis itu kita cabut. Tinggal ditutup aja. Lubang ini tutup lagi. Kelar. Isi bensin di rumah. Tak lagi. Kan tadi dia nguci sendiri. Ah, iya. Oh, udah gulung. Kelar. Taruh tasnya. Kelar isi bensin. Sekarang kita keluarin mobilnya. Jadi, kenapa gue akhirnya beli Wuling REV? Yang padahal beberapa tahun lalu gue bilang kan, ngapain beli mobil listrik? Ya kan, udah gitu Wuling REV lagi kecil, kaleng gitu kan ya. Karena gosip-gosip zaman dulu kan gosipnya nih, mobilnya bisa oleng kalau di tol karena kecil. Udah gitu sumpek dalamnya gitu kan ya. Udah gitu nggak kuat nanjak. Terus ada yang bilang listrik ribet, jadi malesin gitu kan ya. Tapi kok ujung-ujung gue beli ya. Kita akan bahas bareng-bareng dengan HP. Luas, bisa mau pohon. Foto ge. Fitur yang paling gue suka dari Wuling, yaitu bisa diajak ngobrol mobilnya. Hai Wuling. Halo, Matikan radio. radio dalam keadaan tidak aktif. Terus misalnya hujan nih. Hai Wuling. Halo, Aktifkan mode hujan. oke, atur ke mode hujan. Jadi, kenapa akhirnya bisa gue milih Wuling REV? Jadi ceritanya beberapa minggu lalu ya, Om Mobi dari Motomobi datang ke rumah kan, karena si Gemma mau review Palisade dia. Terus gue nanya dong, Om, gue juga mau punya mobil nih gitu kan. Kalau misalnya range duit gue di antara 200 jutaan, beli apa ya gitu kan? Ya, itu mobil listrik kalau cobain lu, kata dia. Apaan?
Wuling REV. Bukan 300 itu. Ya bener, tapi dengan subsidi segala macam, sekarang harganya di bawah itu. Yang bener om, kata dia. Terus dia pengen ngomong gini, iya gua nih dari 15 mobil gua, kata dia begitu. Kalau misalnya ada Wuling REV, gua naik Wuling REV karena itu yang paling worth it dan paling irit, kata dia. Oh gitu, oke lah. Nggak lama gua ke B-Exchange kan, Bintaro Exchange. Wuling selalu ada di situ tuh. Karena orang Wulingnya sendiri bilang itu udah kayak apa istilahnya base kedua dia lah. Dia selalu di B-Exchange 1 selalu ada. Gue cobain kan, oh ya mas mau cobain Wuling REV, kebetulan ada REV kan, gue naik lagi di dalam, oh iya ya, ternyata ini mobil dari luar kan kayaknya kecil, dari dalam lega loh, lega banget. Lo ntar cobain deh Rap, kalau misalnya Rap, dalamnya lega, sumpah. Jadi udah kan gue cobain, berarti selama ini yang gue kira kecil gitu-gitu, dalamnya ternyata lega, beda dengan yang kalau gue lihat di luar gitu kan. Ternyata orang Wulingnya bilang, Pak, ini kita sekarang yang paling gede itu 260-an juta setelah segala macam subsidi dan diskon. Gue bilang, oh gitu, wah itu udah mulai lumayan sih karena 300 kilo ya kan. Udah gitu baterainya itu sampai bukan 8 tahun lagi, tapi seumur hidup ininya apanya, garansinya. Oh gas, karena selama ini kan sebagai gue yang gak pernah pakai mobil listrik apalagi ya, kan nguatirin tuh, oh baterai ntar gimana garansinya kalau cuma 8 tahun, masih mikir-mikir masa mobil umur 8 tahun doang gitu kan. Gue pengennya selama-lamanya juga gitu kan ya, kalau misalnya nggak dijual. Lifetime warranty. Tapi tetap orang pertama ya, kalau gue jual nanti warrantinya habis juga tetap. Tapi orang pertama all time lifetime warranty. Wah itu aja udah tertarik banget kan gitu. Terus bahkan sampai ada yang versi lightnya. Ini kalau lo mau beli nih kameramen, itu setelah subsidi segala macam cuma 100 jutaan. Jadi gas. Udah, tapi yang bikin gue tuh klik banget ya itu sih, maksudnya sekarang harganya udah turun jauh. Nah which is ya tar lu nih, sampai gue beli ini terus harga turun lagi, itu gue kesel sih. Kalau bagus, diskon 50%. Itu gue kesel sih. Setelah gue beli biasanya gitu kan kejadian kan, kalau Taras sudah beli barang apapun Taras beli besoknya turun drastis. Itu gue kesel. Actually riot gue. Tapi nggak seriusan guys. Ini sejauh ini yang ya ini mungkin gue setengah norak karena dari segi aspek mobil listriknya mungkin gue akan banyak norak nih di review ini, karena emang banyak hal yang gue suka banget ternyata dari mobil listrik ya, langsung aja dari iritas segala macam, tapi ntar detailnya akan gue jelasin. Tapi sebagai juga yang pertama kali sebagai Wuling REV-nya juga gue wah gila sih, banyak yang tidak disangka. Jadi ayo kita review satu-satu. Nah sebelum alasan pribadi gue kenapa akhirnya gue beli mobil ini, gue pengen bantah dulu semua gosip-gosip yang ada, yang ternyata pas gue beli gosip itu literally cuma gosip doang ya. Pertama ya, nih mobil enteng, kaleng ya, kaleng. Ini 0,8 Pak, Bapak bisa ketok. Ini 0,8. Jadi kalau misalnya Anda motor nubruk ini, Anda templanting. Karena ini udah kayak dulu mobil Kia Sportage, tebelnya 0,8 ya. Ternyata ini mobil tebel, dan gue ngerti sih kenapa dia harus tebel, karena ya kalau nggak oleng. Ya kan, lu bayangin nih kalau udah kecil, enteng lagi, ya. Dan ini literally kemarin gue udah nyoba di tol Pak, pasti di belakang lagi, iya. Kemarin gue udah nyoba di tol, speed 80 sampai 100. Lu ingat gak dulu Gemma punya mobil Veloz? Ya. Ini by the way gue bukannya mau ini ya, tapi literally ini Veloz dulu, kita punya mobil Toyota Veloz. Speed 180 aja udah ngambang kan, kayak mau terbang kan. Kalau speed kencang tuh udah, ini enggak loh. Ajaib sih. Maksud gue giliran yang mobil lebih kecil malah nggak ngambang gitu kan. Jadi gosip tentang mobil oleng, ngambang, enggak ya. Apalagi semakin lu isi orang di dalamnya. Rame nih, bus lewat apa lewat, ya nggak terasa ya. Intinya semakin berat tuh mobil, semakin enak. Dan lucunya, mobil ini semakin diisi banyak orang, suspensinya makin enak. Makin empuk ya. Jadi itu hal yang perlu diingat buat lu pada yang pakai mobil ini. Tapi gue sendirian juga ya empuk juga untuk mobil yang gue kira dengan ban kecil ya. Ini ban kecil cuma ring 12 by the way. Kalau lu liatin kan pasti logikanya langsung, wah ini pasti di posisi tidur nih nggak empuk nih. Ternyata empuk banget loh. Udah gitu semakin banyak orang yang makin empuk. Gitu, lucu dia emang. Dalamnya udah gitu, surprisingly luas banget. Lu kalau misalnya cuman kayak ngeliat misalnya di mall-mall lagi pameran gitu kayaknya, dari luar tuh kayak kecil banget dari luar. Emang kecil dari luar, tapi dari dalam. Ya. Deng. Silakan. Ya. Tuh, Bapak lihat. Kalau kameramen mau coba dudukin juga, lo ngelegak banget kaki, Pak. Udah kayak ini coba. Misalnya ini kameramen misalnya mau nyoba duduk nih. Ini adalah kameramen limen. Iya luas ya? Ini beneran loh gue. Gue gak nyangka loh sumpah ini. Ternyata luas. Luas banget kan?
Jadi kalau gue belanja kadang-kadang mesti naruh belanjaan tas di situ. Terus dalamnya juga Di belakang luas banget. Kemarin editor pada di belakang. Bini gue depan, mangku ayah di sini, mangku anak gue. Sekalian, saya coba belakang nih. Sekalian. Caranya ini, ya. Ini ke belakangin, lu pegang deh yang ini. Nah, terus yang belakang itu lu gini aja nggak apa, udah masuk aja gini. Oh, bisa. Gila, dia muat. Gila. Muat soalnya. Oh gitu. Lega kan? Oh iya. Oh tapi dia ini ya, Kaget. karena AC-nya Nah, ini kecil jadi ada kipas. AC-nya sebenarnya untuk nyampe nanti akan gue review juga sih. AC ke belakang tuh agak lama karena sumpek. literally cuma AC depan doang. Siapa tahu ada yang mau cepet-cepetan dingin, ya udah gue kasih ginian, tambahan aja. Ini apa bang? Kipas baterai. Ini apa? Oh iya benar, merknya apa? Lucu sekali. Lega lo, belakangnya lega kan? Lega. Kaget kan lo? Ditutup ini. Nih, tutup ya. Luas loh. Luas kan? Gue ekspektasi tuh dari awalnya kayak gini tuh udah yang plek gitu loh. Kena. Ternyata luas kan? Ternyata luas. Ini Tuh. masih gue mentok ke belakang ini kursinya. Kalau misalnya orang-orang pendek mah kayak gue, biasanya gue duduk ke depan, agak maju ke depan, belakang lebih luas lagi. Ini gue kaget nih. Nih masih ada jarak segini nih. Masih bisa kayak gini nih. Kaki gue masih bawahnya bisa kayak gitu. Luas ya? Ini gema aja masih muat kali ya. Iya, muat. Karena kalau pergi, gua, misalnya kalau sama bokap sambung gua kan yang tinggi juga orangnya, di depan, Gema, sama itu belakang. Gue masih muat bang tuh. Gila ya? Nggak coba. Asik ya? Coba Bantara masuk belakang. Oke, sekarang saya mau coba masuk belakang. Nah sekarang, orang yang sebesar saya misalnya, bang, gua gemuk kayak lu bang, belakang muat gak? Ya ilah, lu budak yang tadi gua bilang, cuman gua kalau masuk harus depanin dulu. Bro, bisa mundurin sih, coba mundurin Rap. Bro, lega banget pak. Ya, karena saya juga sadar wujud, saya pendi, alas pendek. Tapi kalau lu ini pun kayak Gema nih, kaki lihat masih segini pak. Ya, coba kameranya gua bisa ini nggak? Nih ya, kamera dioper ke saya. Ya, ini gua di dalam mobil ya. Lihat betapa luasnya. Tuh, ya. Lu lihat, masih lega banget gua duduk. No tipu-tipu. Di belakang nih tiduran enak banget masih. Tuh, lo kalau mau tiduran. Lega pak, ya. Ini ilusi, dari luar kelihatan kecil. Di dalam lega. Banyak hal-hal yang mengejutkan. Harus dicoba sendiri memang. Jadi kalau lo ada pameran coba. Ini gue kesana kayak mulai selesai wuling. Harusnya gue dibayar wuling nih. Tapi ya ini karena gue termasuk yang senang dengan pembelian saya ini. Luar biasa. Nah terus banyak orang yang bilang, listrik ribet lah. Males, charge-nya apa segala macam. Setelah saya menggunakan, ini baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu loh ini. Tapi gue langsung bilang, justru ini tidak pernah seindah dan sesimpel ini. Sekarang lo bayangin, ada mobil begitu irit. Ya. Ini dari perumahan gue, kalau lo tau perumahan gue ya, di daerah Ciledug ke daerah Bintaro itu 30 menit sampai 40 menit perjalanan. Ya, itu satu. Mau tau nggak berapa persen ngabisin baterai? 2%. Pulangnya karena malam, ya kan? Ya nyalain lampu gitu kan ya segala macam, 3%. Jarak 300 kilo. Jadi gua itu nge-charge mobil ini setiap 2 minggu. Kemarin 2 minggu literally dari baru beli kan langsung gua full charge kan 100%. 2 minggu baru ngecas lagi. 2 minggu. Orang yang yang gue tanya ke salesnya ya, ke sales gue, dia ada orang yang tiap hari bawa ke Jakarta, ke kota pusat setiap hari dari rumah dia, itu 3 hari sekali. Tapi karena gue jaraknya cuma deket ke Bintaro doang dari perumahan gue yang cuma 30 menit lah jaraknya gitu, itu gue 2 minggu ngecas. Dan gue nggak pernah dari 0 kemana sampai sisa 20% kan. Kalau misalnya katakanlah gue sampai 0% nih, dari 0% ke 100%, lo mau tau biaya listriknya berapa? Rp30.000. Kalau isi bensin mobil berapa? Sebulan berarti gue cuma 60.000 ngabisin duit. Kalau gue pakai mobil gue yang bensin dulu, ini gue sebutin aja ya. Ini bukannya gue banding-bandingin atau ngejelekin ini yang lain, enggak. Literally gue juga dulu pernah punya Kia Sportage. Gue pernah yang tahun 2012 sih. Gue punya Veloz yang baru. Gema beli kan, punya Gema sih bukan punya gue. Itu tahun 2021 ya? Apa 2022 tuh gue lupa Veloznya. 2020-an lah ya. Ya bensin kan, tau sendiri bensin. Ngisi kalau minimal 200.000. Ya kan, jalan lu 3 hari kalau misalnya kayak gua yang ke Bintaro doang sih ya, kadang-kadang bisa 3 hari 4 hari lah ya. Isi lagi 200, itu minimal. Kadang-kadang kalau mau full tank kan lu tau sendiri berapa, ya kan? Atau mobil yang baru nih Palisade, lu mau tau setiap isi berapa? 1 juta.
Tapi dia diesel juga irit, seminggu baru isi lagi. Itu pun karena kita cuma ke Bintaro doang. Kalau misalnya agak jauh ya bisa lebih kurang lagi dari itu. Ini 2 minggu ngecharge-nya tinggalin semalam doang ya, dari jam 10 sampai jam 5 kelar. Ini belum nyampe gue fast chargingnya. Nah, baru satu lagi kenapa alasan gue tiba-tiba jadi tertarik beli. Sekarang fast chargingnya gratis. Yang fast chargingnya dikasih sama Wuling sekarang free pemasangan. Gue tinggal nunggu nih dikit lagi datang dari PLN, dipasangin juga sama PLN-nya. Fast charging, ngecharge-nya dari 0 sampai 100 4 jam. Kalau yang tadi itu yang charging yang tadi kita lihat di awal itu 10 jam, tinggalin semalaman dia penuh. Itu pun kalau sampai 0%. Gue nggak pernah sampai 0%. Ngecharge kelar, tinggalin malam ya. Listriknya gede. Lu lihat aja seluruh YouTube, lu cari ada orang yang cuma listriknya 2200 saja sambil kulkas nyala, AC nyala, toren air nyala, kuat nggak jebret. Gua sih 7700 kebetulan. Jadi ngecharge malam juga yang nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau nggak ya lu charge siang, kalau misalnya siang lu nggak pakai gitu kan ya. Tapi intinya banyak yang gosip-gosip ya cuman gosip. Gua aja tuh sampai literally nggak jadi beli waktu itu karena ya banyak kedengaran gosip itu. Padahal pas sudah pakai sendiri lah, mobil teririt sedunia pak, sebulan bayar cuma 60.000 apaan. Dan literally gue makanya kebetulan emang cuman ke Bintaro belanja, nemenin istri, anak sekolah di daerah Bintaro juga. 30 menit perjalanan. Ya kalau lu ke tengah kota, lu bayangin ngecharge cuman 3 hari sekali. Udah gitu setiap ngecharge cuma 30.000 rupiah. Bayar listrik, gue pernah nanya ke sales yang ngejual gue mobil ini, mas ada nggak mas klien mas yang paling sibuk, maksudnya dia setiap hari jauh gitu ke tengah kota apa semua. Oh ada pak. Terus dia bayar listrik, dia bilang berapa? 400.000, 500.000. Itu bensin gue 3 hari dulu. Kalau mobil bensin. Tergantung. Ada yang ya basically sehari, bensin sehari. Sebulan. Dan ini sebulan untuk keperluan gue 60.000. Jadi buat kamu-kamu yang mau mobil kedua yang irit banget semuanya, ya segitu. Nah dulu orang tuh semua itu dianulir semua karena harganya masih 300 jutaan ke atas kan. Ngapain 300 juta beli 350 lagi dulu kan ini. Sekarang 250, 260 ini. Yang versi tertinggi. Versi yang lightnya 100 jutaan udah kayak FCGC. Dan lu bisa irit banget gitu. Jadi itulah ya gosip-gosip yang akhirnya tertampik ketika gua udah punya sendiri dan ngerasain sendiri di mobil. Nah, tapi memang ya karena dia ini mobil yang sangat kecil banget. Lu bandingin sama Karimun misalnya. Karimun aja kan masih panjang depan belakangnya. Ini pendek banget depan belakangnya. Tapi ada keuntungan tersendiri. Jadi kalau lu nyetir nih, ya Allah, muter balik. Nih gua nih muter balik di sini nih. Set sekali doang. Muternya nggak pakai ada borok paling berkali-kali nggak ada. Saking kecilnya depan belakangnya. Jadi depan belakangnya tuh kecil banget. Sampai kalau gue parkir, kemarin gue lagi live aja dan bilang, bang, lu beli Wuling REV ya bang? Itu gue benci banget tuh mobil. Kenapa? Banyak kalau kita pemarkir tuh banyak ngeliat, itu kosong tuh. Totonya ya ada mobil karena moncongnya ke belakang banget. Tolong bang kalau pakai Wuling REV, lu agak majuan dikit katanya gitu. Saking depan belakangnya pendek. Kalau mobil yang lain aja mobil kecil kiri kanan ramping tapi depan belakangnya masih panjang. Kalau yang ini depan belakangnya pun pendek. Jadi lu nyelip tuh benar-benar gila banget. Nah, cuman gara-gara itu jadinya memang kekurangan ini langsung aja gue sebut ya. Bagasinya cuman segini. Palingan lu naruh belanjaan ya gitu atau ya mau nggak mau diginiin di belakang buat taruh belanjaan gitu. Atau sebenarnya lu pakai apa tuh yang biasa orang pakai di roof box. Tapi gue belum beli ya karena waktu itu katanya harganya 5 jutaan pak kalau yang versi ini. Gue bilang mahal ya. Ntar dulu deh gue bilang gitu. Nah terus ya seperti biasa ya diginiin ya. Kalau enggak ya diselip-selipin ya. Atau biasanya belanjaan gue taruh di depan karena di kolong depan itu kosong banget ya kan. Tadi lu lihat kan melompong banget di depan kalau lu duduk depan. Yeah. Jadi kadang-kadang belanjaan ada yang selipin sini kalau emang nggak mau diginin ya. Terus beberapa di depan kalau misalnya 4 orang misalnya gitu. Tapi kemarin nyoba 4 orang literally, gua, bini sama editor sama naruh ini di sini. Stroller anak. Tapi strollernya yang benar-benar bisa dilipat sampai tipis ya. Stroller anak gua kebetulan emang bisa sampai tipis. Taruh sini, agak sedikit maju dikit yang salah satu dari kursi begini nih. Tapi itu masih nyaman banget karena emang lega banget, di belakang pun lega banget. Kalau tadi nyobain duduk buat orang gendut kayak gua aja masih lega banget. Jadi kalau untuk duduk 4 orang menurut gua nggak ada masalah ya. Masalah mulai timbul kalau nah itu banyak belanjaan segala macam emang harus beli roof box gitu. Kalau emang lo bawa 4 orang gitu. Itu harus diingat-ingat ya.
Tapi selebihnya sih suka-suka saja saya. Semuanya bagus ya. AC ya. Banyak yang ngeluh AC kurang dingin, tapi kalau menurut gue AC dingin-dingin aja. Ntar kameramen bisa ngerasain sendiri, AC dingin-dingin aja. Tapi untuk nyampe ke belakangnya agak lama karena dia hanya AC-nya ada di depan doang. Makanya gue sediain nih kipas angin kalau yang awal-awal pada orang nggak sabaran tuh. Tapi 5 menit, 2 menit, 3 menit malah ya, itu udah nyampe ke belakang. Ya tergantung lu kencengin aja anginnya dulu, biar belakang biar dingin gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita test drive ya. Sekalian nanti gue rencananya sih pengen ada tes tanjakan di situ ya. Jadi ada tanjakan dari perumahan sebelah ke perumahan gue itu curam banget. Awalnya gue kayak, waduh, ini banyak gosip yang bilang mobil listrik nggak bisa nanjak nih. Ternyata easy. Malah ada tanjakan kalau tahu parkiran di PIM yang begitu terus muter, easy. Ya atau ya ini sih tanjakan di sini udah curam es begitu lagi. Nggak ada masalah semuanya. Pakai sport ya bang, kagak, normal. Kuat-kuat aja gitu ya. Tapi bisa jadi nggak tahu ya, mungkin itu problem di yang edisi sebelumnya karena ini literally gue yang versi 2024. Nggak tahu lagi-lagi ya. Tapi yang punya gue ini sih nggak ada masalah. Kan tanjakan tol semua aman. Di tol semuanya nggak ada goyang-goyang, truk lewat apa segala macem. Gitu. Jadi gue menampik semua gosip yang ada. Ini bukan berarti gue karena perlu punya lu bela-belain, kagak. Literally lu cobain aja kalau nggak percaya. Lu test drive kan bisa tuh test drive di Wuling. Lu minta yang versi terbaru 2024 lu test drive aja. Gue aja test drive dulu gue by the way kemarin. Jadi acara halal bihalal kemarin keluarga gue dekat Wuling kan daerahnya, gue Wuling Bintaro, gue test drive, ternyata enak, lega lagi gitu. Oke, langsung aja kita cobain. Lupa buka, silakan Bapak kameramen. Kapan lagi masuk disapa mobil selamat siang, kalau sore gitu loh. Yoi. Kalau cuman Jarvis ya. Yeah. Jarwo. Nah, ini gue kan beli yang tipe tertinggi ya. Tipe tertinggi itu matiin mobilnya ada tombol di bawah sini. Agak kurang kelihatan emang nih, di bawah banget. Itu kalau dipencet, mati dia. Gitu kan. Nah, nyalain ya, pencet rem. Rem sekali, lihat tuh. Di atas. Nyala. Terus rem sekali lagi untuk start the engine. Tuh, ada tulisannya press brake to start. Press. Nah, jadi rem 2 kali buat nyalain. Terus ini AC tinggal kita nyalain. Tuh. Kita cobain sambil jalan. Asik. Sekarang 74% baterainya. Range-nya bisa ditempuh katanya 222 km. Nah, ini teman-teman, karena gue pakai yang versi 300 km, ya dibilangnya kan bisa 300 km ya. Tapi saya melihat videonya Bapak Ridwan Hanif ya, yang sudah mencoba mobil ini. Bapak itu mencoba bahwa ternyata dari 100 ke 0% itu bukanlah 300 km, tapi 360 km. Berarti jauh banget, hampir 400 km loh. Makanya gue bilang, wah ini berarti Wuling nih, bukan Wuling doang ya, maksudnya mobil listrik dan Wuling REV khususnya, banyak gosip-gosip di luar sana yang membuat orang jadi lebih takut beli mobil listrik, padahal tidak semengerikan itu, bahkan malah menguntungkan gitu loh. Itu sih intinya yang pengen gue bahas di sini ya. Oke, terus di sini ada parking biasa. Kan ini gue karena versi tertinggi, dia ininya udah bukan yang manual rem tangan, tapi ya ini diklik aja tek, terus kalau mau ditarik, kalau misalnya udahan ditekan. Terus ada auto hold. Ini yang gue senang juga. Auto hold itu adalah jadi lu nggak capek ya, ini biasa lah ya di mobil Matic zaman sekarang udah banyak juga. Lu klik. Enaknya kalau auto hold, lu rem. Kalau lu mencet rem ditahan, ini di depan sini akan ada tulisan A. Gunanya apa, Bang? Buat teman-teman yang belum ngerti, gunanya adalah misalnya ini mobil tanjakan, atau misalnya nih langsung aja kondisi yang sangat ini ya, misalnya di mall gitu ya, parkirannya itu pas mau keluar tanjakan kan banyak kayak gitu tuh mall. Nah kan pas lagi begitu tiba-tiba ngerem nih, ngantri, kan lu udah pada nginjak rem mulu, kaki lu pegel, ya udah kalau udah ini injak rem dikit, ada tulisan auto hold, ya udah dia ngerem tanpa lu lepas kaki lu juga dia ngerem auto hold, nggak bakal mundur mobil lu. Indah nggak tuh? Jadi lu ke tanjakan udah nggak bakal mundur lah gitu. Cuman siap-siap, kadang-kadang kalau lu auto hold, lu gas lagi ada bunyi rok. Nah itu sebenarnya lu harus jangan terlalu pelan-pelan gasnya, karena sebenarnya auto hold ini mungkin juga adalah rem tangan. Kenapa gue bilang mungkin? Karena gue sebenarnya nggak terlalu ini ya, gue bukan orang yang terlalu ngerti otomotif banget.
Tapi dari bunyinya sih kayaknya itu rem tangan auto hold itu. Jadi pelan-pelan untuk dari auto hold ke gasnya itu pelan-pelan gitu kan ya. Karena ini sebenarnya rem tangan yang habis itu dibuka lagi gitu. Cuman ini karena serba elektrik, jadi rem tangannya pun elektrik gitu. Oke, langsung kita coba jalan. Silakan Bapak Raffi nanti nilai sendiri apakah empuk kalau di polisi tidur, apa segala macam, AC-nya apakah dingin ya. Semakin jalan semakin dingin pasti AC ya. Gitu. Jadi sebenarnya cerita itu sih, Pak. Awal-awal tuh gue cuman butuh sebuah mobil yang awalnya banget nih ya. Istri sih yang sebenarnya maksain gara-gara lu pada juga di channel Terasik Indonesia ya. Kalau live pada bilang, beliin dong Bang, wuling untuk istri, wuling untuk istri. Dan tambahan satu lagi. Kalian itu memang kalau misalnya berharap itu hati-hati guys. Gema, adek gue, itu selalu ngomong dari tahun lalu, 2 tahun lalu malah, gue pengen mobil Palisade, gue pengen mobil Palisade. Gue yang selalu bagian negatifnya bilang, Palisade tuh mahal, Gem, 1,1 M, duit dari mana, kita nggak mungkin bisa punya Palisade. Enggak, gue Palisade. Dapat loh, Palisade second 700 juta. Gimana ceritanya Palisade second 700 juta, gimana ceritanya? Dan ternyata itu Palisade-nya second dari company lagi. Jadi, aduh, pokoknya Gema beruntung banget dah, dapat tuh mobil. RD tukar tambah sama mobil kereta dia. Nah ini polisi tidur. Silakan Bapak Raffi nilai sendiri. Ini polisi tidur. Apakah empuk untuk ban 12? Cuma 12 lah. Empuk sekali. Nah mobil ini by the way guys, di bawah speed 20 ya kalau nggak salah, itu memang suaranya dikencengin sama dia. Entah suara amnya tuh kayak gitu. Tujuannya adalah agar orang Indonesia tidak budak ya guys ya. Karena banyak orang Indonesia budak kalau di jalanan, nggak usah mobil listrik. Mobil biasa aja suka budak gitu kan. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Apa lu? Enggak, gue nggak ngomong sama lu. Jadi gue, karena tadi gue ngomong nguling. Jadi dia kayak ngerasa dia lagi dipanggil. Kan sosok-sosok ya. Ya, gimana Pak? Polisi tidur? Empuk-empuk aja? Nggak berasa, gue kira nggak ada polisi tidur Ya, malah. kan? Sumpah. Gara-gara Bantara bilang jadi baru nyadar. Untuk polisi tidur ini termasuk empuk banget, padahal bannya 12 loh. Dan ini karena sebenarnya juga kita 2 orang. Kalau misalnya 4 orang lebih empuk lagi polisi tidur. Nah, Udah kayak tinggi nih. karena emang polisi tidur gila. Udah gila. Tapi empuk kan? Nggak yang Iya. asik gitu subwoofernya. Makanya gue kaget loh, gue kayak ih, gila nih mobil. Wah, subwoofernya, ininya subwoofer ya bener ya? Bener. Enak gitu loh. Udah gitu lagi-lagi Pak, mohon maaf gue. Aduh, ini lo tau sendiri perumahan gue ya. Buat teman-teman yang belum tahu, perumahan gue ini si Raffi sih tahu ya. Perumahan gue itu jalan keluar menuju Bintaronya itu ada jalan kecil banget yang dimana kita harus ngalah-ngalahan sama mobil lain. Tapi karena ini mobil ciliknya minta ampun yang di kiri nih, abang nggak budek tuh. Tapi karena mobil ini ciliknya minta ampun, nggak ada lah. Loh, kan? Ya kan? Ya saksi sendiri kan? Saksi loh. Bahwa orang Indonesia itu selain budak, buta dikit gitu loh. Udah klakson. Udah ini jangan keluar aja kata ngapain. Lihat kiri kanan. Oh mungkin di sana klakson tuh maju gitu. Ya tapi itulah ya guys, gila sih. Kita di depan sini sekalian kita nyoba nih adalah suatu putaran yang dulu gue pakai mobil Veloz bisa sih satu putaran, tapi Kia apa dulu ya? Oh sama itu dulu, aduh gue lupa, mobil bapak sambung gue yang sebelumnya tuh. Lu juga nggak tahu sih Rap, lu nggak pernah lihat dulu yang apa dulu yang putih atau abu-abu itu bisa 2 kali tuh muter, ini mah sekali doang bro. Nah kita akan coba putar balik. Kita lihat ini kita nggak perlu ambil jauh-jauh ya. Kalau mobil biasa pasti kita ambil agak kiri dulu jauh. Ini tidak perlu sama sekali. Lihat saya ambil kanan loh ini. Saya ambil kanan, saya putar balik. Tang kudung la 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 tang kudung la 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 la. Kayak bajai. Gila itu. Aduh. Gua apalagi kalau naik Palisade Gema ya, harus ambil kiri dulu. Wah, baru putar balik. Ini mah aduh, putar balik, parkir. Tapi ini ya, kalau lu kebiasaan mobil gede, lu pakai mobil ini, parkir apa segala macam. Ya, ini gua pribadi sih ya, biasa karena mobil gede, tiba-tiba mobil kecil banget. Pas parkir itu udah kayaknya wah, oke lah, wah udah mepet nih gitu kan. Pas keluar dah kiri kanan depan belakang masih lega banget. Kita akan tes ketanjakan yang curam di perumahan sebelah. Gila banjir. Banjir ya. Ini sekalian buat menjawab kalian-kalian yang bilang mobil listrik nyetrum nggak bang? Wah, Dalam juga sih bang. Itu pada berenang. Bocah-bocah. Coba ya. Pada berenang. Kita coba nih. Aman kan nih mobil listrik nih?
Kita literally coba loh ini. Tuh ini banjir dalam loh. Nah ini kalau mati gimana bang tiba-tiba? Ada Raffi buat dorong. Hah? Ya. Itu beneran dalam sih. Ini beneran dalam sih. Ini beneran gue coba dalam loh. Betis lah ya. Sebetis. Mata kaki. Semata kekai. Semata kekai aman. Banjir. Tanjakan sedikit. Ya. Tapi sebenarnya ini belum banget. Nanti kita akan tanjakan yang ekstrim di depan lagi. Yang di sini sih ya jalannya nanjak ibaratnya gitu, belum tanjakan. Tapi kita akan lihat. Jadi kita lihat di sini. Ini tanjakannya panjang loh lumayan ini. Ya. Kalau lo tau perumahan gue, lo tau lah ini daerah. Udah kita lihat nih. Di sini nih biasanya kita ngalah-ngalahan. Apa itu ngalah-ngalahan? Nggak perlu bos. Mobil seimprit. Ngalah-ngalahan. Mimpi kali ya. Asik. Nggak jelas sebenarnya gue nih. Gitu nih, lihat ya. Jalannya masih nanjak. Bapak kerekam nggak? Ini jalan nanjak terus sampai di sini baru kita nggak nanjak nih. Lihat, aman, tentram. Baru gue baru nyadar, nih jalan di aspal lagi, jadi keren. Apa karena hujan ya? Bukan hujan nih. Gue kira di aspal lagi. Nah, kita muter. Harus cepet-cepet. Kenapa harus cepet-cepet? Karena banyak orang gila dan sebelah kiri. Kalau bawa motor orang gila. Guanya sih santai, orang lainnya. Oke. Siap-siap Raffi Ahmad. I'm coming. Oh. Raffi Ahmad udah siap-siap di situ. Kita lihat di sini. Gua buka jendela dikit. Ya. Gua bisa merasakan luar biasaan mobil ini dalam menanjak. Ini gua benar-benar cuman ya. Untuk naik aja gue klakson guys. Hanya karena takutnya ada mobil lain. Ya. Ini gue di mode normal tanpa mode e-sport. Kok e-sport sih? Dasar YouTuber gaming. Bukan e-sport, mode sport maksudnya. Aman, lancar, jaya, tidak ada kendala sedikit pun ya guys ya. Tadi tuh by the way gue cuman injak gas separoh lebih dikit. Ya, karena gue nggak pakai ancang-ancang sama sekali tadi kalau lo mau tahu. Karena tadi kan pas mau naik, tiba-tiba gue ngerem dikit kan, gara-gara tadi ada motor dulu tadi pakai mau turun, jadi gue agak ngerem dikit, jadi nggak pakai ancang-ancang. Tapi memang kebanyakan orang mungkin gelegepan pertama kali punya mobil ini. Lihat kan, ngalah, indah sekali dengan mobil ini. Masuk rumah itu dikit doang moncong gua, belakangnya kelar. Lu jadi bisa lihat guys, di kondisi banyak menguntungkannya mobil ini guys. Karena ini benar-benar mobil, aduh, yang mini sekali. Tadi kalau tadi tuh, kita ada mobil tuh harus ngalah di sini atau di kanan sini. Kalau di perumahan gua biasanya. Kalau Raffi Ahmad udah tahu nih kalau Raffi. Nah, kan mobil gini, daripada kita repot, kita kanan. Bisa muat. Loh. Ini biasanya itu untuk gua ke kantor Bang Taro lewat sini naik motor. Sekaligus naik ini motor. ngasih tauin. Ini kalau kemarin pakai mobil kereta dia bilang pulang masih bisa lewat sini. Kalau mobil Palisat udah nggak bakal bisa. Lo lihat ya ini jalan kecil banget. ini kayak ekstrim off-road banget ya sih. Ini jalan kecil banget loh, guys. Tapi sebenarnya dulu ini gede. Ya segini lah. Terus depan ini loh. Nah ini loh. Depan ini tiba-tiba jadi kecil nih. Ini orang kata dia, aku nggak mau mobil lewat sini. Jadi aku taruh kursi aku di luar. Ya kata dia gitu. Sama ditembokin biar mobil emang literally nggak bisa lewat. Sial. Jadi Palisat sih udah nggak bisa ya. Kalau dulu kereta masih bisa. Ini embun dah. Karena pakai fuse itu malah embun ya. Buka deh. Buka dulu bentar. Harusnya sih jadi ngembun dong. Apa gimana sih? Gue nggak IPA sih. Gue bener-bener tolol. Biar nggak embun tuh gimana ya? Embun tuh artinya luar apa dalam lebih dingin? Luar panas, dalam dingin. Oh. Kayak AC. Lewat dulu pak. Lewat dulu pak. Lewat pak.
Ini mama nggak tahu nih kalau kita bisa lewat sebenarnya walaupun ada motor sendiri. Bisa, nggak perlu. Perlu. Nggak perlu, Bu. Mama nggak tahu. Mobilnya kecil soalnya. Santai aja, ya kan? Itu kencang apa tuh? Soal jangan barang berharga ngisi ibu. Berembun ya. Ini bun, gue jujur karena gue tolol ini ya. Takutnya tadi malah gue nyalain mode apa namanya itu tadi? Berembun. Mulainya ngambur. Nggak pernah soalnya sebelumnya. Bego gue emang. Oh, kalau mobil luar soalnya ada pemanas gitu-gitu kan. Oke guys, jadi itulah review singkat dari gue ya. Sebenarnya gue pengen tes jalan juga lagi tadi membuktikan gitu ya. Tadi kan gue cuma omongan doang kayak dari sini ke Bintaro tuh cuma ngabisin 2%. Tapi ya ntar kita lihat ya kalau bisa kita review. Tapi kalau nggak ini. Tapi intinya adalah ini guys. Gue tuh orang yang tadinya anti, termasuk yang anti mobil listrik karena ngapain gitu kan. Ada mobil, apalagi kebetulan gue juga ada mobil bensin kan. Terus apa gunanya, apa kelebihannya? Ternyata kelebihannya banyak guys. Jadi awal-awal tuh sebenarnya gue pengen beli mobil ini karena kemarin ya gue ketemu klien sebelum mobil ini ada ya. Gue ketemu klien di tengah kota guys, cuman gara-gara ganjil genap gue harus muter jauh, kena macet, amburadul semua. Yang harusnya ketemu klien jam berapa, telat 2 jam. Cuman gara-gara ganjil genap. Untung kliennya orang Singapura padahal, tapi dia bilang, gue juga udah sering di Indonesia, gue tahu kok kenapa katanya gitu. Ya tapi 2 jam di jalan tetap aja nggak enak gitu kan ya. Terus pas tahu mobil listrik nggak ganjil genap, wah berarti gini, jadi gue tuh butuh mobil yang keperluan gue tuh yang ketemu klien tengah kota. Udah gitu bolak-baliknya nggak terlalu jauh, city car lah. Udah gitu tapi nggak ganjil genap, yang mobil listrik kurang asapnya gitu loh. Ya walaupun itu suatu kelebihan yang ya cuman berguna di daerah-daerah kayak Jakarta yang ada ganjil genap segala macam, bebas gage. Udah gitu pajaknya kecil, udah gitu biaya listriknya lu lihat sendiri tadi kan cuman 0 dari 100 loh ya, 30.000 ya ilah. Kalau misalnya isi bensin kita di apa tuh? PLKT apa istilah itu yang tempat buat isi bensin listrik, isi bensin lagi gue bilangnya ya, charge listrik itu juga termasuk murah banget dibandingin isi bensin ya, walaupun nggak enaknya kalau kekurangannya ya nunggu sejam, nunggu setengah jam, tapi setelah itu 300 kilo ya ilah gitu kan ya. Udah gitu irit banget, persentasenya juga berkurangnya lama gitu mobil listriknya. Nah udah gitu buat nyelip ya, tadi lu lihat sendiri di jalan perumahan gue tuh menuju keluar tuh emang jalannya kecil-kecil semua, dan lu bisa lihat sendiri tadi dengan mudahnya nyelip kesana kemari ya ilah. Terus dia dari AC ada di bawah sih, kalau gue bawahnya dingin ya. Ya, nah ini salah satu contoh ini AC ya, dingin nggak Rap menurut lu Rap? Dingin kan? Dia udah nyobain sendiri nih kameramen ya. Rasanya batuk-batuk saya. Yang batuk-batuk deh. Pajaknya murah ya, nggak cuma listriknya murah, pajaknya murah, gila kan. Udah gitu pastinya buat garasi-garasi kecil kayak gua atau kayak tadi kan kita lihat parkir di luar aja nih, kita parkir di luar nih sama sekali nggak ganggu jalan sama sekali karena kecil banget pak. Gue pertama kali pakai mobil ini parkirin tuh kayaknya udah paling mepet nih, tetap pas keluar dah masih lega banget karena biasa mobil gede gitu kan. Tapi tentu saja ini gue baru 2 minggu sih, tapi tentu saja pasti mobil ini ada kekurangannya. Kalau gue sih pribadi nggak terlalu banyak, tapi gue pengen sebutin salah satu nih. AC lama sampai ke belakang ya. Lamanya tuh bukan lama banget, kayak setengah jam, enggak ya, 3 menit lah. Jadi kalau lu duduk di belakang, kalau mobil belakang di belakang udah ada AC kan, jadi langsung gitu kan. Kalau ini ya nunggu dulu 1 menit, 2 menit, 3 menit baru sampai ke belakang, anginnya baru dingin. Tapi kalau udah dingin banget pak, kayak gini nih sampai belakang dingin aja udah gitu kan ya. Jadi itu aja sih ya, mungkin kalau kamu tipe yang baru nyampe udah mau langsung kena angin, nah itu nunggu dulu kalau lu duduk di belakang ya. Terus kekurangan kedua ya, tadi lu udah lihat di awal ya, bagasi sempit ya. Bagasi sempit, jadi lu ngomong-ngomong harus beli yang di atas tuh. Rata-rata kan orang beli di atas tuh, taruh barang di atas, yang roof boxnya itu. Ya sebenarnya bisa diakalin dengan kursinya ditutup, tapi harus jadi cuma 2 orang doang gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau jalan-jalan tetap sama 4 orang, ya harus belanja jangan banyak-banyak. Atau beli roof box itu. Nah, gitu. Sama satu lagi buat orang tinggi, kalau ini sih keluhannya dari Bang Gema ya, Bang Gema kan tinggi, itu agak mentok. Kalau lu lihat nih gua aja nih sebenarnya jaraknya agak tipis nih sama gua yang tingginya 168 cm. Gema 190 cm itu hampir dia mentok. Tapi dia bilang juga di counternya sama dia pas dia nyoba nyetir, tapi gua tetap enak jarak pandangnya, dia bilang. Malah jarak pandang gua makin kelihatan semuanya gitu, depan belakang kiri kanannya. Tapi yang enaknya dia agak mentok tapi nggak mentok. Agak hampir mentok, tapi jarak pandangnya dia bilang tetap enak banget, dia bilang gitu. Nah,
Terus ini sih ya kalau lu belum terbiasa sih awal-awal punya mobil ini like a dumb complaint ya, kayak komplain agak bodoh. Tapi kalau lu baru ini juga lu hati-hati ya. Kalau mobil lain buka kaca di mana? Di sini dong. Ya kan, buka kaca di sini kan, set kaca kanan di sini, semua kontrol di sini lah. Kalau ini karena kaca dia cuma 2, literally kayak bajai atau kayak mobil itu ya. Ya pokoknya gitulah. Kontrol di sini, Pak. Ya kan? Ini buat kaca nih, ini yang kanan turunin. Ya. Sama yang ini buat kiri. Literally cuma 2. Nah, ini dekat dengan ini kan nih. Ya. Ini buka kaca dekat dengan ini. Gue pertama kali pernah kemarin nyoba baru punya nih mobil di jalan tol. Itu ini nih. Hampir yang ini emang grok gitu, ini rem tangan kan, jadi malah mau naikin kaca, untung habis bayar tol kan, literally emang belum jalan banget, tapi maksud gue, grok, gue malah naik yang ini. Tapi enaknya, mungkin Wuling juga udah tahu ya, mungkin Wuling mengantisipasi banyak orang yang kalau baru pindah ke mobil ini banyak yang suka kepencet rem tangan daripada kaca, maka teman-teman kalau tangannya gini nih, ini depannya ada berindilan nih, kalau teman-teman begini tangan terus ngerasa berindilan, nah ini rem tangan nih, jangan pencet, berarti yang ini ke depan lagi gitu, dia kasih tanda di sini ada berindilan. Kalau berindilan ini berarti rem tangan punya, berarti maju ke depan baru nih kaca gitu. Cuman awal-awal tuh kalau belum biasa, terus kayak lampu mobil lain, lampu tuh ke atas, cetek ini ke bawah, lampu kecil, lampu gede, dia malah ke bawah gitu. Jadi gitulah, banyak terbalik. Udah gitu buat radio, mobil lain di kiri biasanya settingan radio apa segala macam, ini di kanan settingan radionya gitu-gitulah. Cuman anaknya kan mobil ini otomatis. Hai Wuling. Halo. Tolong nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Abis itu lo misalnya mau connect Bluetooth apa segala macam, ngomong. Jadi nggak ngeganggu sama sekali, tangan lu tetap konsen di jalan. Itu gue suka banget. Ya, walaupun banyak sih mobil yang kayak gitu, tapi ya karena ini mobil pertama gue ya. Sama ini mobil listrik lagi sih. Kalau mobil dari sisi mobil Wulingnya itu sendiri sama mobil listriknya, gue sih worth it aja sih, dan worth it banget malah, karena ya indah Pak. Ya, gratis karpet, gratis ini apa ya? SPG nya? SPG, bego SPG. Malah bikin lupa gua. Lupa juga segala-galanya murah, nge-charge murah apa murah. Dihitung-hitung worth it sekali. Lu bayangin Pak, biaya cuman BBM-nya, kalau misalnya BBM kalau dulu ya, sekarang cuman Rp60.000 sebulan. Rp60.000 sebulan untuk keperluan gue yang tadinya tuh minimal ya, kalau misalnya gue emang jarang jalan ya, itu gue dulu 500.000 keluar kocek buat bensin sebulan. Itu udah jarang banget jalan. Ini setiap hari jalan Pak, setiap hari jalan bolak-balik Bintaro. 60.000, ya udah. Nih, Lebih murah dari motor loh Bang. Lebih murah dari motor. Ini lo gue bolak-balik dari tadi kita dari 74% ke 71% lihat ini. Cuman turun 3%. AC nyala semua. Gila kan? mobil listrik Pak, gitu. Udah gitu, oh ini satu lagi kenapa gue jadi beli, garansi baterainya all time plus asuransi all risknya 2 tahun sekarang. Gas. Banyak banget Pak ininya, makanya gue bilang wah ini kayaknya sama pemerintah juga lagi dukung banget mobil listrik sih yang gue lihat ya, jadi banyak banget diskonnya. Itu setiap per tahunnya pajaknya murah banget, jadi yaudah inilah yang akhirnya gue beli ya. Dan Om Mobi aja yang maksudnya teman kita gitu ya, sama YouTuber yang juga otomotif, dia bilang dari semua mobil dia sih kalau apalagi keliling Jakarta ya, yang kalau ada Wuling kita naiknya Wuling katanya gitu. Ya udah, dan gue setuju banget sih. Gue aja sekarang udah hampir nggak nyentuh lagi Palisade Gemah, emang belum pernah sih. Sejak punya Palisade gue nggak berani bawa, takut lecet, mahal soalnya mobilnya. Jadi kita di sini akan coba ke Bintaro Plaza. Nah itu tadi suara auto hold ya, suara rem tangan. Ke Bintaro Plaza kita coba nih 69% sekarang kondisi. Kita lihat 69%. Kita akan coba ke Bintaro Plaza berapa persen? Backchain, mall Backchain dari rumah gue. Oke gas. Begini lagi nih, oh enggak. Kita akan coba ke Backchain. Kita lihat turun berapa persen. Ini 69%, ingat ya. 69%. Malam-malam loh, lampu nyala semua. Ya, kita coba. Nah, kita sudah sampai di Backchain. Oke, kita sampai di Backchain. Kita lihat turun berapa persen, Pak? Exactly seperti dibilang 2% ya? 1%.
2% malah ya. 2% ya. 2% tadi 69 kan? Walaupun sebenarnya tadi pas di luar sini itu masih 1%. Literally pas nyampe baru turun jadi 2%. Gila lu lihat ya, nyampe di backstreet lihat ya, bener ya, nggak ditipu-tipu ya. 2% guys. Kita tadi juga keliling-keliling dulu kan. Pakai keliling-keliling dulu lagi. Menikmati perjalanan sebagai dua jomblo. Ke jomblo? Dulu. Sekarang kan udah jomblo. Ntar Bini nonton gimana bang? Istri nonton ya kan, oh gitu, jomblo. Terus saya keceplosan barusan. Gara-gara tadi kita di perjalanan ngomongin Chris. Oh iya, selamat buat Tiba-tiba, Chris ya. udah dapat lo Instagramnya. Wih gila, Chris di Chris. Instagram. Kalah Udah gua. megang jari ibunya ya. Hah? Jadi siapa sih? Kok kalau nggak salah itu namanya Bambang ya? Enggak, itu jari cewek sih. Oh cewek ya? Lu jadi ibunya. Nggak boleh gitu. Tahu. Sekarang gender tuh nggak boleh dibahas. Enggak gitu sih. Festival cuy. Wow. Ya ada festival. Oh ada acara musik bang. Kita bakal parkir di sebelah Wuling. Jadi di situ apa yang putih? Tadi kan di situ putih tuh. Oh iya di situ ada ya. Oh, sini aja ya. Ini sama biru ya? Saya biru juga ya? Jangan bang, ntar ketuker. Gue hijau. Oh hijau ya? Gue hijau. Nah, ada juga biru tuh. Soalnya ini ada itunya. Apa istilahnya? Papan Iya, apa popcorn gitu lah, popcorn. ya. Cukup banget sih, bukan cukup lagi. Dan kenapa gue juga sengaja parkir sebelah Wuling? Karena gue tahu sesama Wuling itu kiri kanan. Nanti lu lihat setelah kita selesai parkir, kiri kanannya itu tidak membuli membuli kata gue. Tapi gue mau parkir perfect nih kayak tipe-tipe. Jadi gue maju lagi dulu biar keren. Gila. Lihat deh, parkir perfect in the middle like a middleman gitu kan. Apa coba? Nggak jelas sih sebenarnya, tapi lihat nih. Oke, ini tambahan dikit aja. Di belakangnya tidak ada wiper. Jadi kalau lo ada masalah embun-embun apa ya, ini manual. Itu aja sih buat gua. Nah, jadi ini kan kita parkir sebelahnya Wuling juga. Ya. Tapi ini bedanya guys, kalau yang range atas ini two tone. Jadi ada atasnya, warnanya beda atasnya. Kalau yang ini, yang sebelah sana tuh, dia light, versi kita light. harus dapetin, Oke, Pak. kita dapetin. Itu yang membedakan. Tapi beberapa orang malah suka satu warna gini, jadi terserah lu sih. Jadi sudah sampai. Fast track, fast track. Jangan fast track. Dia off aja. Nah. Sampai. Tinggal makan dulu. Kan sudah sampai lagi di rumah. Baterainya 64%. Pakai lampu kan karena malam-malam. Jadi ya itulah guys. Irit sekali. Jadi kalau buat saya ya sangat recommended. Silakan buat teman-teman. Dipilih sendiri. Oke. Warna hijau lucu.